Kalau kita melihat sisi opininya tuh di sini. Nah, di bawahnya ini ada ini nih. Ya kan? Garis lurus, NU garis lurus. Di sini juga, di bawah ini juga. Ada lagi nih yang FPI. Di sini juga. Nah, ini bersatu nih. Apalagi dulu ada isu bayaran, siapa yang bayar? Bohong 100% itu, nggak ada yang bayar orang tes nasab itu. Nggak ada yang bayar. Assalamualaikum, selamat siang, salam rahayu. Sudah banyak video orang buat soal Kiai Imad dipecat oleh PBNU. Itu sudah saya duga. Kita flashback ke belakang ya. Kalau kita melihat perkembangan soal PBNU setelah dipimpin oleh Gus Yahya Stakuf dan Rois Amnya itu kurang menarik. Di awal pencalonan Gus Yahya, saya itu berpikiran apa ya, sangat-sangat positif. Ini loh yang melengkapi satu sisi kekurangan yang ada di Kiai Said. Tapi terbalik. Wah, kecewa gitu. Saya tahunya dia kan Gus Durian juga. Dulu orang dekatnya Gus Dur kan. Ternyata memang lebih dekat Kiai Said dengan Gus Dur. Yang mendekati sisi ideologi dan lain sebagainya itu Kiai Said. Dugaan saya salah. Ya karena saya menonton kan ucapan-ucapan dia sebelum menjadi ketum. Seperti itu gitu loh. Lebih menyala gitu loh. Kadang juga dalam melihat soal Israel, soal Palestina, jangkauannya lebih luas saat itu. Setelah menjadi ketum, hal yang saya lihat pertama kali saat dia itu katanya itu kaget atau heran. Ternyata PBNU uangnya banyak. Ada kan video itu. Entah itu uang apa saya nggak tahu, entah uang kas atau uang apa saya juga nggak tahu. Ternyata PBNU kaya, kan bilang gitu kan. Lalu saya ngelihatnya gini, ini ngapain gitu loh, sang ketum itu berbicara hal begini gitu loh. Hal soal ternyata PBNU itu bisa dibilang kaya, uangnya banyak gitu loh. Lalu bagaimana dengan orang Nahdliyin ini yang jumlahnya mayoritas? Di benak saya berpikir seperti itu. Lalu saya berpikir juga, oh ada fikih peradaban, bagus ini. Dan fikih peradaban ini juga menyangkut berbagai macam hal. Tapi nggak tahu nih sisi ekonomi yang dikejar itu arahnya kemana. Atau hanya ke kiai saja yang di pengurus, atau ke kiai pesantren, atau ke rakyat gitu loh. Nah itu yang belum ada bukti. Sampai sekarang. Mungkin juga ada hasil, tapi karena pemberitaannya tidak santer. Dan saya lihat soal media. Setelah era Gus Yahya itu media untuk PBNU itu agak meredup. Dan yang paling berat itu saat Kiai Said itu membangun sisi media. Itu berat. Sedangkan Gus Yahya ini kan hanya menerima limpahan dari kemarin. Dan harus diketahui loh. Orang-orang yang di belakang tes nasab itu, orang dulu yang berjuang saat era demo. Meminimalisir opini media dari kaum-kaum demo, Neo FPI, Neo HTI. Itu orang-orang yang sekarang tuh banyak di pendukung tesis nasab Kiai Imad. Benar gitu loh, sangat banyak. Bisa dibilang itu Gus Durian. Lebih banyak di situ. Lalu bercampur dengan berbagai macam, tapi yang tetap mendominasi ya Gus Durian itu sesungguhnya. Nah, setelah eranya Jokowi itulah itu. Makanya saya itu agak beda dengan beberapa teman yang tetap mereka itu pro lah dengan Gus Yahya Stakuf, sangat mendukung, apalagi mencalonkan kemarin itu kan Prabowo Gibran gitu. Karena apa? Karena ada Jokowi, katanya kan seperti itu. Karena juga Jokowi kan diangkat jadi apa sih di PBNU itu paling tidak itu. Entah orang yang apa ya, saya lupa itu saat itu. Intinya pokoknya kesannya tuh ikut Jokowi gitu loh. Gus Yahya kan terbacanya seperti itu. Itu saya kecewa. Ini kok beda ya dengan cara taktik politiknya Kiai Said yang lebih elegan, lebih bagus. Ini terlalu akhirnya korbannya apa? Ada Kiai Marzuki dipecat lah. Dan siapa yang memecat pasti ya sama lah. Nggak beda jauh dengan orang yang sekarang ini memecat Kiai Imad tuh nggak beda jauh. Orang-orangnya nggak beda jauh gitu loh. Lalu bisa saja orangnya agak
agak ada yang beda, ada yang sama gitu loh. Padahal Kiai Imad ini sosok yang berbeda gitu loh, beda dengan sisi politik yang dibawa oleh Kiai Marzuki saat Pilpres itu beda. Ya saya melihat perilakunya gitu loh, kok begini gitu. Ada kiai yang punya jasa banyak, kenapa asal dipecat saja dari PWNU gitu loh. Padahal nama Kiai Marzuki itu tenar. Ibaratnya dia tuh salah satu garda orang yang melawan sisi opini Wahabi, orang-orang kaum intoleran dan lain sebagainya. Kenapa hanya karena ada politik lalu seperti itu gitu loh. Entah itu alasannya itu karena jabatan atau apa, atau masanya udah habis atau apa gitu loh. Tapi semua itu ada tanda tanya banyak. Nah dulu itu ya, dulu saat demo-demo itu, ini hanya flashback ke belakang. Ada gambarnya nih saya lihat nih. Lihat nih. Ya kan? Ini nih bersatu nih. NU nih. Ya kan? Ya ada PKB. Ada Gus Yahya, klubnya Gus Yahya ini klubnya Bibib, ya kan? Gus Durian. Nah ini orang-orang seperti kita semua tuh di sini semua, gitu loh. Tapi yang gerak di medsos, tahu nggak? Yang gerak di medsos itu tuh ini, yang meminimalisir opini-opini oleh kaum yang kemarin demo itu gabungan dari mereka itu tuh ini di medsos, gitu loh. Karena lawannya cuma satu ini dulu saat itu. Kaum demo, FPI, HTI, ya kan? Ini bisa bersatu. Makanya dulu opini kuat yang dipakai kan pro NKRI gitu kan. Nah, ini bersatu semua. Itu loh. Bersatu. Nah, setelah muncul tesis dan politik berubah. Medannya tuh berubah, petanya tuh berubah. Akhirnya jadi seperti ini. Ini NU nih, ya kan? Ini apa? PKB nih, PKB, ya kan? Ini Gus Yahya, Gus Yakut lah di sini. Ini, nah ini Bibib ini dan Rois Am di sini nih, gitu loh. Kalau kita melihat sisi opininya tuh di sini. Nah di bawahnya ini ada ini nih, ya kan? Garis lurus, NU garis lurus. Di sini juga, di bawah ini juga. Ada lagi nih yang FPI. Di sini juga. Nah, ini bersatu nih. Di dalam sisi opini itu begitu, bersatu. Nah, ini Gus Durian tetap. Gus Durian mungkin di sini ikonnya Yeni Wahid, Mahfud MD seperti itu kan. Nah, di sini ada masih nih. Ini kita semua di sini nih. Yang sekarang itu kebanyakan di Tasus Nasab. Ya kan? Nah, ini. Karena ini PKB dan Gus Yahya ini. Tahu sendiri kan politik kemarin itu seperti apa, sampai sekarang masih. Kemarin kita kenapa tidak menyambut soal isu-isu MLB, karena masih percaya dengan ini, gitu loh. Nggak tahu nanti gitu loh gerakannya bagaimana gitu loh, karena masih percaya dengan ini. Nah ini gitu loh, kenapa ini di sini ada Rois Am, ada Bibib di sini, ada NU FPI, ya kan, ada NU garis lurus. NU garis lurus sesungguhnya bukan NU gitu loh. Nah ini, kenapa Rois Am di sini? Karena saat zaman Kiai Said, Rois Amnya siapa? Dia kan aktif di MUI, zaman demo-demo itu, sangat aktif di MUI, ya kan? Nah ini nih masih berjuang sahabat. Nah ini yang diperjuangkan tuh ini. Nasab, tesis nasab, ya kan, soal sejarah dan lain sebagainya di sini. Ya karena yang disasar ini, karena memang ini bisa dibilang apa ya, soal sejarah, tesis nasab itu seakan-akan kita semua tuh kayak dibodohin gitu loh. Karena bela ini, makanya ini di sini. Bibib, Rois Am, FPI, garis lurus tuh di sini. Akhirnya pecahnya karena ini, alasannya ini politik, soal nasab dan kepentingan apa, mungkin keluarga. Karena isu-isu yang beredar itu kan, kenapa kok berat tetap bersatu seperti dulu? Karena ada salah satunya keluarga, entah itu menantunya itu dari Pak Alwi lah atau apalah. Ini ada terdengar di medsos tuh banyak. Ya ini ujian harusnya, diuji. Kalau dulu melawan
yang kaum demo itu. Nah, sekarang kan halnya kan sekarang hal dibahas kan ini. Ya kebenaran tuh terasa dikorbankan karena mungkin ada sisi politik, ada sisi keluarga, kerabat, dan juga mungkin ini. Dan pemicunya tuh ini, nasab ini. Padahal ini benar apa yang diperjuangkan. Coba sampai sekarang ada buktinya yang sahih soal nasabnya itu. Ada nggak? Ya kan? Kalau misalkan Rois Am itu berpihak di sana ya kita maklum lah gitu loh. Wong jejak digitalnya aja jelas dulu dia memuji FPI seperti apa. Ada kan? Nah kemarin itu kenapa kok isu-isu MLB itu menggelinding kan, tapi akhirnya kan mentah. Ya karena kita tuh masih diam, masih percaya dengan Gus Yahya Stakuf ini, Gus Yakut ini. Tapi karena ada mungkin sisi politik, apalagi kemarin tuh soal apa pansus haji atau apa itu, ya kan? Agak ramai sekarang udah sepi lagi kan? Nah ini dia gitu loh, hal-hal politik ini, ya kan? Ini salah satunya yang membuat apa tidak solid. Dan yang paling masih berjuang itu tetap ini kelompok-kelompok aktivis muda NU ini yang anti radikalisme ini yang sekarang banyak di tesis nasab ini. Ya karena sisi mungkin keluarga, politik, kepentingan tertentu ini lebih penting bagi mereka yang duduk di struktural. Itu loh. Lah mungkin sasaran lainnya nanti kelompok-kelompok aktivis ini, orang-orang yang anti radikal ini ya ada lagi gitu loh. Ada hal lain lagi. Karena kemarin MLB itu tidak disambut oleh kita semua. Karena kita ngelihatnya ini sisi politik kan begitu. Masih melihat seperti itu. Lah ini harusnya gitu loh. Kiai Imad dipecat dengan cara yang seperti itu. Padahal ada orang yang harusnya tuh lebih layak mundur. Itu ada. Lalu apa itu yang dilakukan NU, terutama PBNU soal sejarah bangsa, sejarah NU? Apa yang dilakukan itu apa? Ya kemarin soal buku-buku itu cuma begitu aja kan? Jika tidak ada hal-hal yang ada di internet dari kita semua, paling juga nggak tahu. Belum lagi soal makam, itu parah soal makam itu loh, sangat parah. Apa yang dilakukan PBNU? Soal dawir, memerangi dawir, apa yang dilakukan PBNU? Apa coba? Banyak soal berbagai macam hal lah. Taktik propaganda, doktrin mereka itu. Apa yang dilakukan PBNU untuk melindungi umatnya? Warganya itu apa? Dengan dipecatnya Kiai Imad itu, saya melihatnya memang PBNU tidak butuh kita semua. Tidak butuh. Karena PBNU lebih mementingkan kepentingan dia, nggak tahu apa kepentingannya. Mungkin bagian dari politik lah, dari mungkin kekerabatan lah, perkenalan lah. Mungkin seperti itu mungkin, bisa juga tidak. Lalu apa yang dilakukan? Soal makam saja lah, soal dawir, soal propaganda, soal doktrin dan lain sebagainya. Gimana itu? Itu apa di mata PBNU itu hal sepele? Apakah itu hal sepele? Soal haul saja lah. Apakah bisa meluruskan? Saat haul itu diklaim untuk nama-nama kota, nanti 30 tahun lagi, orang tahunya apa? Anak cucu itu tahunya apa? Pasti yang punya kuasa di daerah itu, yang punya peran kuat itu ya mereka. Lalu kemana peran-peran Wali Songo? Itu kemana? Yang peran-peran Wali Songo mulai disingkirkan, bahkan mereka tuh berani berkata, ikonnya Wali Songo itu ada satu tokoh, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Itu kan jelas mereka itu merendahkan, menyingkirkan. Jelas padahal apa yang mereka katakan itu tidak ada bukti. Seperti dongeng. Apakah kita juga harus dongeng gitu? Kan enggak. Sebenarnya ini ya kasus ini yang paling rugi itu Gus Yahya loh. Kalau alasannya itu apa? Kemarin tuh saya lihat di beberapa channel sedikit apa? Emang karakter orang moderat itu kan enggak terlihat. Banyak yang terlihat, tapi terlihat. Ya mungkin satu, beda pergaulan grup terutama ya lewat HP itu berpengaruh loh. Misalkan si A nih
entah ini ketua apa, bagian ini masuk grup, ini bisa ke brainwash lewat grup gitu loh, lewat grup. Pembodohan soal makam itu sangat penting, itu berhubungan dengan sejarah. Ya mungkin PBNU tidak butuh kita semua, mungkin, tapi kita tetap akan jalan seperti apa adanya, mengawal NKRI, anti radikalisme, anti intoleran, rasisme, anti pembodohan, anti pembelokan sejarah dan lain sebagainya. Walau di antara kita banyak yang tidak ada di struktural, ya kan, tapi kita tetap NU, mau diakui mau tidak, itu loh. Justru Kiai Imad dipecat semacam itu, justru itu yang membuat enak, lebih enak, baru awal gitu loh. Dan bukti itu banyak gitu loh, secara sains, filologi dan lain sebagainya itu jelas. Lalu apa yang dipermasalahkan? Ini yang terkesan ini kan apa? NU terasa lebih mementingkan hal-hal yang ini bisa dibilang apa ya, berbalik dengan sisi keilmuan, kemajuan zaman, sains, ini berbalik seakan-akan. Faktanya dilihat seperti itu. Katanya orang-orang yang kasus ini begini banyak bohongnya, ngawur itu kelasnya. Kalau di TikTok itu kelas-kelas mukibin para debat, levelnya seperti itu. Kata-kata tuduhannya ke orang-orang yang di tesis kayak Imad ini loh. Ada bahasa Wahabi lah, ada bahasa kayaknya ini ada orang inilah. Justru dia tuh ngapain ngurusin semacam itu. Bahkan dia ngaku sendiri dia tuh berusaha melarang A, B, C, D. Ngapain gitu loh. Pengajian pencerahan kok berusaha dilarang. Dia kan bicara sendiri, ada ucapannya dia itu. Malah mengikuti arus-arus orang-orang yang sama dengan yang dilakukan Gus Najih itu. Nuduhnya orang-orang di Tesis Nasab itu begini sama. Itu omong kosong, tau enggak? Bahasanya itu omong kosong. Itu ngomong tanpa bukti. Apalagi dulu ada isu bayaran, siapa yang bayar? Bohong 100% itu, enggak ada yang bayar orang Tesis Nasab itu. Enggak ada yang bayar. Tahu sendiri kan? Yang orang-orang yang katanya punya uang banyak itu posisinya di mana? Yang bisa persekusi itu siapa? Siapa yang bisa persekusi? Yang mau melakukan itu siapa? Buktinya kan banyak. Itu nyata kok, dari itu aja udah kelihatan. Iya kan? Ya itu tadi. Kiai Imad dipecat justru ini akan merugikan daya tawar Kiai Yahya sendiri. Sesungguhnya itu. Katanya apa, ada yang bilang ini nih, yang mbah sepuh itu, mbah tua itu bilang apa, nanti dia dikhawatirkan kerusuhan apa. Orang Tesis Nasab itu tidak ada yang radikal, jadi tidak ada yang takutkan untuk rusuh. Nah yang rusuh kan mereka. Ya siapa yang di Kerawang itu? Siapa? Ya toh, bukti jelas gitu kok. Ya saya maklum karena itu tadi. Dia itu dulu di mana? Kan banyak di sebelah toh. Ya kan, di lembaga sebelah toh. Ya, mungkin dia di NU juga, tapi dia juga di sebelah toh. Di sebelah itu kan seperti apa kita tahu kok. Banyak berbagai macam ormas, lembaga seperti MUI, dulu ada FPI, HTI, itu seperti apa kita tahu. Ya itu tadi. Apa yang dilakukan PBNU soal hal-hal pembelokan sejarah, soal Wali Songo juga, itu apa yang dilakukan? Ya kalau misalkan itu tidak melakukan apapun, ya malulah gitu loh. Misalkan mengklaim kita ini penerus ajarannya Wali Songo, misalkan ada struktural PBNU begitu, ya aneh gitu loh. Apakah tidak sepenting itu gitu loh. Wassalam.